Di video kali ini kami akan membahas tentang siklus menstruasi. Namun sebelum masuk ke pemaparan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mikael Danielko, NIM C2314201061. Perkenalkan, saya Nafita Bumita Jarang dengan NIM C2314201064. Perkenalkan, nama saya Olivia Natania Buru, NIM 2314201067. Perkenalkan, saya Novena Deula Romuti dengan NIM C2314201063. Selamat menyaksikan. Yang pertama, definisi menstruasi. Menstruasi merupakan pendarahan dari uterus yang terjadi secara periode dan siklik. Hal ini disebabkan oleh pelepasan atau deskumasi endometrium akibat hormon ovarium, yaitu hormon estrogen dan progesteron yang mengalami penurunan, terutama progesteron pada akhir siklus ovarium yang dimulai biasanya 14 hari setelah ovulasi. Periode menstruasi penting dalam reproduksi. Menstruasi dimulai pada saat pubertas antara umur 10 dan 16 tahun tergantung pada berbagai faktor. Menurut Judita et al. 2017, siklus menstruasi adalah pola yang menggambarkan jarak antara hari pertama menstruasi dengan hari berikutnya menstruasi. Menurut Bustam 2015, pada masing-masing wanita mempunyai variasi dalam siklus menstruasinya. Ada yang masih di dalam batas normal. Menurut Women's Health US 2014, siklus menstruasi pada wanita normalnya berkisar antara 21 sampai 35 hari dengan rata-rata durasi siklus adalah 28 hari. Lama menstruasi biasanya antara 3 sampai 7 hari. Menurut Utomo 2007, jumlah rata-rata keluarnya darah selama menstruasi adalah 50 liter atau rentang 20 sampai 80 ml atau 2 sampai 5 kali pergantian pembalut per hari. Yang ketiga, fase-fase pada siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi merupakan fase pertama di dalam siklus menstruasi. Fase ini ditandai dengan terjadinya peluruhan dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Yang kedua, fase folikuler. Fase sebelum pelepasan sel telur. Fase ini terjadi ketika kelenjar hipotalamus di otak mengeluarkan GnRH untuk merangsang kelenjar pituitari atau hipofisis sehingga mengeluarkan FSH. Yang ketiga, fase ovulasi. Ovulasi terjadi ketika ovarium mengeluarkan sel telur yang sudah matang ke saluran indung. Sel telur akan keluar dari ovarium pada saat kadar LH di dalam tubuh mencapai puncaknya. Pada wanita yang memiliki siklus menstruasi selama 28 hari, umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Pada masa ini, vagina akan mengeluarkan lender serviks. Yang keempat, fase luteal. Fase ini terjadi ketika folikel yang sudah mengeluarkan sel telur yang sudah matang berubah menjadi jaringan yang dinamakan korpus luteum. Fase luteal umumnya terjadi sekitar 11-17 hari dengan rata-rata lamanya adalah 14 hari. Selanjutnya, gangguan siklus menstruasi. Menurut Bull et al. 2019, gangguan menstruasi yang termasuk dalam siklus menstruasi yang tidak normal yaitu perubahan pada siklus menstruasi dan perubahan pada jumlah darah menstruasi. Perubahan pada siklus menstruasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama polimenorea, yaitu siklus haid yang lebih pendek atau kurang dari 21 hari menjadi pendeknya masa luteal. Yang kedua oligomenorrea, yaitu siklus haid yang lebih panjang atau lebih dari 35 hari. Hal ini disebabkan karena masa proliferasi yang lebih panjang dari biasanya. Yang ketiga, amenorea. Amenorea dibagi menjadi 2, yaitu amenorea primer dan amenorea sekunder. Amenorea primer yaitu seorang perempuan yang berumur 18 tahun ke atas tetapi belum pernah mendapatkan haid. Sedangkan amenorea sekunder yaitu perempuan yang sudah pernah mendapatkan haid tetapi kemudian sedikitnya 3 bulan berturut-turut tidak mendapatkannya lagi. Kemudian perubahan pada jumlah darah menstruasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hipermenorea, yaitu perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih dari 7 hari. Yang kedua hipomenorea, yaitu perdarahan haid yang lebih sedikit dari normal atau kurang dari 3 hari. Hal ini bisa disebabkan karena gangguan hormonal dan pada wanita dengan gangguan penyakit tertentu.
Penyebab siklus menstruasi tidak normal. Beberapa penyakit atau kondisi medis yang dapat menyebabkan siklus menstruasi tidak normal yaitu yang pertama, sindrom ovarium polikistik. Yang kedua, endometrios. Yang ketiga, gangguan tiroid. Yang keempat, kanker rahim atau kanker ovarium. Yang kelima, insufisiensi ovarium primer. Yang keenam, gangguan pendarahan. Yang ketujuh, amenorrhea. Selain penyakit, beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan siklus menstruasi tidak normal antara lain yang pertama stres, yang kedua premenopau, yang ketiga cadangan ovarium sedikit, yang keempat olahraga berlebihan, yang kelima menyusui, yang keenam mengonsumsi obat-obatan tertentu, yang ketujuh kelebihan berat badan. Dampak siklus menstruasi yang tidak normal. Siklus menstruasi yang tidak normal dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan reproduksi, serta dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti yang pertama, anemia akibat kehilangan darah yang berlebihan. Yang kedua, gangguan reproduksi yang mempengaruhi kesuburan. Yang ketiga, ketidakseimbangan hormon yang mempengaruhi keseimbangan tubuh. Yang keempat, gangguan fisik dan psikologis seperti nyeri kronis. Yang kelima, resiko mengembangkan gangguan hipertensi terkait kehamilan. Yang keenam, peningkatan resiko hasil obstetrik dan neonatal yang merugikan. Yang ketujuh, kanker ovarium yang dapat menyebabkan gangguan siklus menstruasi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.